pernah nanya, Prof kapan saya diganti? Lah, kok nanya saya kan bukan presiden. Jadi Kapolri Listio Sigit itu pernah nanya ke Prof Kiki, Lebih dari sekali. kapan saya diganti? Iya. Jadi beliau pengen diganti sebenarnya. Iya pengen. Tapi kenapa belum Saya diganti? tanya kenapa pengen diganti. Dari puluhan orang yang kami wawancarai, kami temuin semua anggotanya yang pernah bekerja dengan beliau gitu, tidak ada satu orang pun yang pernah dimarahi. Oleh LSP? Iya. Ya mungkin itu salahnya dong, anak buahnya yang salah aja nggak pernah dimarahi. Kalau beliau marah itu diam. Tipikal orang Jawa. Jadi diam. Salah satu kritikan Pak LSP itu kan adalah pada waktu pemilu kemarin kan, karena masifnya Parcok. Nah menurut Prof itu gimana? Prof, datang lagi kita. Terima kasih Prof. Pencerahannya lagi nih Prof. Diperintah datang saya Oh, datang aduh. lah. Gitu. Senior nih Prof. Ini kita penasaran loh nih Prof. Kan ngikutin terus tuh di TV kan. Oh ini ada wajahnya Prof nih. Nah ini sekarang nih kita butuh pencerahan di kasus Sutrimo nih loh Prof. Ini kok kebetulan banget sih meninggal di tengah kasus gede ini nih. Ini jangan-jangan ada yang belum terbuka nih sama publik. Jadi karena kejahatan seperti ini ya, bagi saya ini 1000% kejahatan. 1000% nih? 1000%. Maksudnya apa? Kejahatan. Ya artinya dia dibunuh. Dibunuh ya. Ya. Tapi kan kita nggak bisa ngomong begitu saja tanpa, kalau bagi saya mendasarkan pada sains. Itu harus ada bukti forensiknya, harus ada bukti-bukti fisik yang lain segala macam kayak gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama ya momentumnya, momentum dari logika bodoh-bodohan aja. Seorang penjaga rumah, katakanlah penjaga rumah, di mana ada jumlah harta yang tak terhingga, gitu. Ya, ini orang kampung, miskin, gitu. Ya, ke dokter aja dia nggak bisa bayar, harus minta ke majikannya, dan majikan itu bisa kontak langsung pada posisi setinggi itu. Gitu. Seorang jaksa senior aja belum tentu bisa berhubungan langsung dengan Febri ini. Jampitsus. Iya. Ini penjaga rumah bisa berhubungan. Artinya percaya. Ya. Yang kedua, mungkin sengaja dipilih orang yang dari lapisan bawah supaya nggak macem-macem gitu. Kalau lebih pintar, lebih ini di atas, bisa dikerjain Febrinya gitu. Dan beda circle bisa nggak tuh ya? Makanya Iya. Jadi milihnya yang ini Nilainya beda. kayak gitu. Karena ini kan bukan penjaga yang di hire seminggu sebelumnya kayak gitu. Ini kan udah lama. Berapa lama Prof sudah kerja? Saya lupa tapi sekitar mungkin bertahun-tahun lah. Nah, artinya apa? Dia ini saksi kunci. Ya. Meskipun mungkin tidak paham apa yang terjadi, tapi dia bisa ngomong, oh mobil ini yang datang bapak itu gitu, yang datang, terus yang didapati ini itu, gitu. Karena ada laporan bahwa sebelum barang bukti uang itu diambilin di gerbek polisi lalu diambil itu kan konon ya karena indikasi saja itu sudah ada yang diambil duluan gitu. Jadi sudah tercium oleh pihak Febri bahwa akan ada penggerebekan gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau itu iya sudah pasti. Jadi ini saling cium nih. Polisi nyium apa yang ditutupi rapat oleh Febri mencium gerakan polisi sehingga pada saat penggerebekan di Polda Metro itu ada hal yang menarik. Kenapa? Nah, Polda tahu kalau digerebek
pasti dilindungi kan, ada yang melindungi. Jadi dia kontak, jaringan wartawan dia kontak, dia ini semua pakai spotlight, pakai lampu sorot semua. Jadi ketika dua jenderal mendatangi ke sana, itu semua kesorot gitu. Jenderal dari hijau, Pak? Jenderal dari hijau lah. Oh, yang pagi-pagi itu, di iya, kantor polisi itu. Iya, yang dua itu. Nah, sehingga tidak ada shoot out. Kalau tidak pakai lampu sorot, kemungkinan terjadi tembak menembak. Di lokasi itu. Iya, lah itu markasnya kok diganggu gitu kan? Nah, karena mau diambil itu barang buktinya. Gitu. Nah, barang buktinya mau diambil. Nah, jadi karena disorot lampu banyak, ya nggak berani mereka. Nah, itu satu. Nah, ada link yang secara formal memang dilakukan antara baju hijau dengan kejaksaan. Warna bajunya apa sih? Coklat muda ya kalau nggak salah, bukan tua. Muda. Kenapa, Prof? Iya. Kejaksaan lah gitu. Karena udah nyebut tadi. Karena saya nggak tahu seragamnya apa, saya buta warna. Itu ada MOU, MOU untuk penjagaan, pengamanan atas kejaksaan. Pengamanan kejaksaan. Perpres kan itu kan? Perpres ya, 66 itu kalau nggak salah ya. Kalau ingat dulu setahun yang lalu itu sudah ada show off antara kejaksaan dengan polisi. Rantisnya Brimob kan muter-muter di depan Kejaksaan Agung waktu itu. Gitu. Oh iya benar. Nah, jadi ini saling mencium udah lama, dan kejaksaan dulu yang Densus ya? Iya, Densus itu dulu kan? Iya, yang dibuntutin itu kan. Yang kemudian ketangkep. Iya, ketangkep. Dan dideklan juga tuh. Iya. Iya, oke. Jadi sudah lama kalau Jampitsus ngomong, nangkep ini, dapat sekian triliun itu, kita nggak ada yang percaya. Kenapa? Itu uangnya pinjem dari Bank Indonesia kan, yang sekian triliun dicecer-cecer tumpukan kayak gitu. Ya, dibalikin apa enggak? Kita kan juga nggak tahu. Nah itu dugaannya berarti tuh duit-duit dari sana? Iya, udah segala macam duit lah yang dipalakin semua. Nah berarti dugaan awalnya itu adalah sebetulnya si Sutrimo itu tahu pergerakan ini? Enggak sejauh itulah. Tapi dia cuma tahu perpindahan itu? Iya, tahu lah, pasti menjaga rumah kok. Jadi maksudnya Prof nih, anggap dah propertinya kejaksaan yang untuk display-display itu yang ditaruh di rumah Febri? Sebagian, nggak mungkin semuanya di situ, wong itu triliunan. 1 triliun itu berapa kamar? Ini studio ini ditumpuk 1 triliun udah tenggelam, nggak ada. Gitu. Nah, jadi sudah lama sebetulnya polisi itu tahu dan ngumpulin bukti. Ya, polisi kan kalau nggak ada buktinya nggak mau takut bergerak, dia juga takut kan gitu. Apalagi yang dilawan itu adalah orang mungkin nomor 2 paling kuat, ya institusi yang kuat ya. Institusi yang kuat memang bidang tugasnya itu hukum gitu untuk memberantas korupsi. Ya, kalau dia yang korupsi kan sulit diatasi, ditangani kayak gitu. Nah, jadi saya waktu pertama dengar itu, meskipun udah mencium ya, ada gerakan-gerakan seperti itu, saya bilang gila nih anak-anak Metro nih, berani bener gitu. Perwira-perwira muda yang mempertaruhkan karirnya loh kayak gitu kan. Kalau kalah secara politis kan mereka semua kena. Berani banget, dan hampir tidak tercium gerakannya itu. Hampir tidak tercium.
tapi Febri nyium juga gitu kan. Bocor juga ya. Dibocor juga, dan dia berusaha mengamankan kan, dipindah-pindahin segala macam, diperkuat bagaimana tempat-tempat rumah-rumah pribadinya itu sudah dijaga tentara, meskipun nggak nyangka semasif itu gerakan polisi gitu. Jadi dia cuma taruh 3 orang, 5 orang penjagaannya. Kalau didatengin satu truk polisi ya nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan aset itu di rumah itu 74 kg emas dan juga setengah triliun itu kan sudah ada yang mengaku itu, Prof. Namanya Don Rito. Itu menurut Prof gimana tuh? Tuh asetnya dia katanya gitu. Don Rito orangnya dia kok gimana? Don Rito Disuruh ngapain juga ngaku gitu ya. Iya. Pasang badan lah. Perusahaan ada 16 perusahaan cangkang yang hanya polisi, penyidik nih yang tahu berapa triliun ada di perusahaan-perusahaan itu. Jadi yang cash yang didapat 477 miliar itu peanut itu. Sebenarnya Dia dibandingkan aset-aset nyolong itu yang ditempatkan di perusahaan cangkang. Ada 16 perusahaan cangkang. 16 perusahaan cangkang itu semua yang bikin Don Rito gitu. okay. Jadi Don Rito ini nominis dari Febri gitu kurang lebih. Iya. Nah, terus kalau dia ngaku ya berarti memang uangnya Febri gimana sih? Prof, ini kan Kapolri kan artinya berani sekali untuk melakukan gerakan ini ya. Apa benar itu sebuah keputusan dari seorang Kapolri atau sebenarnya ini proksi, ada orang yang lebih kuat lagi untuk menghantam institusi yang dianggap lebih loyal ke Pak Prabowo gitu misalnya? Ada teori begitu nggak sih, Prof? Ya kalau selama saya tahu Kapolri sih, dia nggak bisa ditekan-tekan, nggak bisa diminta, nggak ditekan kayak gitu. Orangnya lempeng-lempeng aja udah. Nah, jadi saya nggak percaya, cuman memang tekanan psikologisnya luar biasa gitu ya. Oh, ke Kapolri ini? Iya, tekanan psikologisnya luar biasa kan. Bilang, pernah nanya, Prof kapan saya diganti? Lah, kok nanya saya kan bukan presiden. Jadi Kapolri Listio Sigit itu pernah nanya ke Prof Kiki, Lebih dari sekali. kapan saya diganti? Iya. Jadi beliau pengen diganti sebenarnya. Iya pengen. Tapi kenapa belum Beliau diganti? tanya kenapa pengen diganti? Saya sudah lelah. Nah, tapi kok sampai sekarang implementasinya nggak ada? Nah, karena apa? Keputusan untuk mengganti kan bukan dia. Iya, justru Dia itu nggak Pak bisa Presiden dia mundur yang itu. punya diskresi aja nggak ganti-ganti itu berarti Nggak, ada. itu kan keputusan presiden. Iya. Nah, kalau ganti Kapolri itu kan keputusan presiden. Dia Kapolri tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Saya berhenti aja minggu depan mengundurkan diri, nggak ada. Tapi ini pendapat publik itu justru Kapolri ini susah bener sih mau diganti-ganti. Apalagi sampai Pak Prabowo pun nggak berani ganti, justru begitu. Sampai ada keputusan undang-undang yang baru ini kan? Iya. Jadi- Gimana sih, Prof? Coba Jadi jelasin. kalau- Sebetulnya gimana? Perwira ya, itu sejak dilantik itu tegak lurus pasti. Cuman tegak lurus itu ada yang bengkok-bengkok dikit sana sini sini. Nah, sejauh yang saya tahu dari Kapolri LSP, kami menyebutnya LSP. Oh, LSP, oke. Listio Sigit Presisi. Itu ya dia lempeng-lempeng aja. Kenapa? Saya menurut undang-undang saya tunduk dan mengabdi pada presiden. Gitu. Siapapun presidennya. Jadi selama presiden masih minta, ya dia nggak bisa mengundurkan diri. Itu bukan sikap kesatria yang ditanamkan sejak pendidikan perwira. Gitu. Nah, jadi ini publik tidak mengetahui. Kenapa? Nggak bisa kalau Kapolri, Panglima TNI misalnya, itu minta mengundurkan diri, minta di sini, di sana, itu nggak bisa. Itu ya disuruh apapun di atas, ya dia harus tegak lurus.
tegak lurus. Gitu. Tapi ada pendapat opini di masyarakat itu bahwa Pak LSP ini adalah titipan dari Pak Jokowi, Salah satu geng Solo lah ya. sehingga itu tidak boleh diganti gitu. Apa benar gitu, Prof? Itu urusan presiden sama Jokowi. Iya, sama Jokowi kalau memang itu betul. Kapolri ya tegak lurusnya ke presiden aja. Kalau presiden bilang kamu diganti besok ya, siap, pasti begitu. Apa enggak itu Pak LSP itu cek ombak ke Prof Kiki? Kan Prof Kiki yang tahu suara bawah tuh sebetulnya. Wong jangankan itu, kan saya minta mengundurkan diri jadi penasehat gitu kan. Nah, kenapa? Karena saya orang lapangan, Oh, lebih suka ngelempar botol daripada nanti kan saya ngomong dianggap suara Polri atau suara Kapolri gitu. Jadi biar independen, biar bebas. Nggak boleh. Kenapa? Saya tanya kenapa? Saya masih butuh untuk ngambil jalan tengah. Ya saya saya tegak lurus. Kalau Kapolri bilang saya udah nggak butuh. Jangankan besok, sekarang juga saya keluar gitu. Beliau bilang begitu. Iya, dan enaknya dengan Kapolri yang ini, orangnya sangat lenient, sangat demokratis. Prof, beliau mendengar nggak ada suara-suara yang menuntut beliau ini mundur? Ya pasti Kan mendengar. publik kan udah sampai ini kan, pengamat politik itu kan juga pada yang gitu kan. Pasti mendengar lah. Nah terus Terus beliau ada komentar nggak, Prof? Hah? Ada komen atau apa? Ya gitu? kalau urusan kayak begituan tinggal atasannya aja, atasannya presiden mau apa enggak gitu. Oh. Yang jadi salah kalau nekan Kapolri untuk mundur. Nggak akan mundur. Karena Jadi sebenarnya tuntutan publik itu bisa direalisasikan kalau Pak Prabowo mengizinkan gitu iya, ya. iya. Dan Apakah bukan ini- hanya mengizinkan, memerintahkan. Memerintahkan Harus itu maksudnya. Jadi ini jangan-jangan ada covenant antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi bahwa ini perjanjian suci yang nggak boleh di break. Salah satunya itu tadi itu. Salah satunya. Jadi lebih ke sana. Variabel tadi itu. Iya. Iya. Ya, Gimana, Prof, menurut? Ya, secara normatif tidak ada alasan, saya bilang normatif ya, itu tidak ada alasan presiden untuk nyopot. Kenapa? Satu, polisi baik-baik saja kok. Oh, kalau demo ini sikap dia lihat demo polisi nggak boleh bawa senjata loh. Penanganan demo itu polisinya nggak ada yang bawa senjata, nggak boleh itu. Gitu. Nah, itu contoh gitu ya. Terus banyak lagi yang lain. Kami ini yang penasihat Kapolri itu tidak pernah dilarang jangan ngomong ini, jangan ngomong itu gitu. Jadi dia tahu kan, Kapolri tahu saya suka kritis, ke dalam polisi sendiri kritis, ini kritis, dibiarin aja. Kalau ditanya, boleh nggak ngomong begini, terserah. Salah satu kritikan Pak LSP itu kan adalah pada waktu pemilu kemarin kan, karena masifnya parcok. Nah, menurut Prof itu gimana? Saya nanya, Ke beliau? iya, Ini gimana? arahannya itu apa? Supaya jelas bagi saya dan teman-teman sikap kami seperti apa gitu. Terserah, Prof. Nah, kalau terserah, ini ada suara-suara begini kan, saya bilang. Ya, dan memang ada kan polisi yang ke partai gitu. Apa komentarnya? Itu kan diskresi masing-masing aja. Polisi memang tidak punya hak pilih dan hak untuk dipilih. Nah, tetapi kalau kecenderungan nyantol ke partai ini supaya nanti naik pangkat misalnya kayak begitu. Kalau orang yang didukung kalah, calon presiden atau calon gubernur kalah, kan dampaknya ke dia juga gitu. Itu tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab institusi gitu. Tapi maaf nih Prof, kalau dengan begitu beliau berbicara berarti tidak mengakui keterlibatan, maaf nih, perkataan parcok itu di dalam cawe-cawe politik apa namanya pilpres pileg kemarin. Saya
secara pribadi tidak pernah mendengar dan tidak ada bukti bahwa beliau nyuruh ke sini, ke situ. Itu satu. Yang kedua, seluruh organnya semua jenderal itu yang ngomong, kami nggak pernah diperintah harus begini, harus begitu gitu. Ya, jadi saya nggak tahu mulainya itu dari mana, mungkin karena peta politik saat itu ya. Tapi ini kesaksian-kesaksian dari para peserta pileg itu, Prof. Jadi bilang keterlibatan aparat tuh terlibat tuh gitu. Ya itu tidak struktural gitu. Jadi tidak struktural walaupun ada, Iya. berarti itu gerakan-gerakan Diskresi masing-masing gitu maksudnya, Iya, Prof ya. ini bukan pembelaan ya bagi saya. Ini bukan pembelaan karena itu prinsip juga bagi Tapi saya. Gitu. menurut Prof nih, ada nggak pembiaran dari atasan misalnya gitu? Kalau dia itu- tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kalau itu bisa disebut pembiaran, ya ada. Iya. Pasti ya. Iya. Gitu. Tapi kalau disebut arahan bahwa harus begini, harus begitu, Belum nggak ada bukti. sampai sekarang tuh nggak ada bukti gitu. Berarti bisa dibilang pembiaran karena nanti kan resikonya lo semua sendiri. Iya, resikonya Bukan sendiri gua nggak masing-masing ikut-ikut. aja, Oh, iya. oke. Masing-masing aja. gitu. Menang oke, kalah kan lo yang kena gitu. Iya, iya. Saya kalah taruhan kok. Beberapa kali saya taruhan sama teman-teman, sama polisi yang kayak gitu. Nanti menang, ini kalah ya. Taruhan 1 juta, kalah saya. Karena ya mereka menebak-nebak juga satu calon itu bisa menang atau tidak kayak gitu ya. Dan tidak selalu benar pilihannya. Prof, tapi kan gini loh Prof, apapun yang dilakukan sama anak buahnya, tapi kalau yang nggak bener nih, kan akhirnya feedbacknya akhirnya ke LSP juga kan, makanya kita kan akhirnya kan taunya LSP nih, Iya, jangan-jangan. ternyata enggak gitu kan. Lah iya, saya heran yang memainkan wacana seperti itu tuh siapa gitu, kenapa? Kapolri itu membawahi 477.000 anggota. Nah, secara undang-undang, secara hukum, institusi ini diwakili hanya satu sosok, namanya Kapolri. Gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kalau ada kesalahan brigadir di tingkat paling bawah, Kapolri. Dikit-dikit Kapolri, dikit-dikit Kapolri. Kalau itu dipenuhi tuntutan publik, dicopot aja gitu. Saya jamin minggu depan Kapolri yang baru dicopot lagi. Gitu. Karena lah, 477.000 siapa yang menjamin semua malaikat? Kan ada bajingannya juga, ada penjahatnya juga gitu. Nah, kalau satu kejahatan dilakukan oleh anggota, lalu ujung-ujungnya semua Kapolri harus bertanggung jawab gitu ya. Tiap minggu Kapolrinya ganti, pasti itu. Nah, jadi menurut saya ya dia tidak pernah berbuat salah kok. Dia tidak pernah berbuat salah, nggak pernah ada kasus Sambo, bukan dia yang kan bukan perintahnya dia, malah perintahnya sampai nanti kumpulin bukti supaya bisa dihukum mati gitu. Nah, publik kan nggak tahu ini, gitu. Dianggap orangnya. Terus dalam banyak kasus lah, Kapolri cool. Orangnya tuh kelemahannya bagi saya adalah cool. Dia terlalu banyak mendiamkan atau gimana, tidak bereaksi iya, atas opini-opini saya publik riset gitu ya untuk nulis buku tentang Kapolri ini, tentang LSP. Ada satu yang menarik itu. Dari puluhan orang yang kami wawancarai, kami temuin semua anggotanya yang pernah bekerja dengan beliau gitu. Tidak ada satu orang pun yang pernah dimarahi. Oleh LSP? Iya. Ya mungkin itu salahnya dong, anak buahnya yang salah aja nggak pernah dimarahin. Kalau beliau marah itu diam. Tipikal orang Jawa. Jadi diam. Harus tahu sendiri bahwa kamu tuh salah gitu. Oh gitu. Dari mana sih beliau?
asal Jogja. oh Jogja. Repot dong, Prof. Kalau kayak gitu. Saya juga ngeledekin. Oh, orang Jawa Tengah itu Enggak, kan tapi begitu. saya mau tanya, Prof. sekarang. Mantu-mantunya ke Limano. Prof, ini mantu-mantunya ke Limano. Lo tau nggak artinya apa? Diem-diem megangin burung. Manggut, megangin burung. Prof, ini saya mau tanya ke pribadi Prof, terlepas dari penasihat ahli Kapolri. Ada yang bilang Pak LSP itu udah terlalu lama jadi Kapolri. Nah, menurut pribadi Prof nih, seharusnya idealnya itu Berapa tahun sih paling iya, lama? gitu loh. Tidak ada standar ya. Kalau dari lihat ke belakang itu Iya. rata-rata 2 tahun. Rata-rata 2 tahun, ada yang 1 tahun, 1,5 tahun. Tergantung usia dinas juga. Nah, LSP ini usia dinasnya masih 3 tahun lagi gitu. Oh masih 3 tahun. Iya, jadi panjang. dia belum akan pensiun. Setelah undang-undang baru atau memang Setelah sebelum? undang-undang baru 3 tahun lagi. Kalau sebelum undang-undang baru masih 1 tahun lagi. Oh begitu. Jadi 1 atau 2 tahun ya, 1,5 tahun. Jadi itu yang lah. dilihat sebagai undang-undang yang baru ini hanya untuk memperpanjang jabatan Kapolri yang Gitu udah loh. lama gitu loh. Publik bilangnya lihatnya seperti itu gitu loh. Enggak juga, memang dia belum pensiun. NRP-nya tuh muda, ada 3-4 orang yang angkatan 91 itu. NRP-nya muda dan semuanya tanpa perpanjangan usia pensiun pun mereka tetap akan dinas. Bukan hanya dia sendiri gitu. Nah, tapi ya publik kan ngelihatnya ini nggak mau mundur. Gimana mau mundur? Itu kan sikap yang ditanamkan dalam pendidikan mereka kan nggak ada kata menyerah itu. Menyerah itu hanya kalau komandannya atau atasannya bilang selesai kamu, selesai. Jadi kalau mau nyalahin. Banyak Presiden. juga tapi publik yang kritik ini masalah misalnya nih hukuman bagi kalau nggak salah yang supir yang lindes Avan itu loh Prof. Itu kan hukumannya kan nggak sesuai dengan publik kan gitu. Itu bukannya itu hukumannya seperti apa sih Prof? Yang waktu itu tuh orang-orang Gini. itu akhirnya gimana itu mereka? Hukuman paling berat bagi seorang polisi itu adalah kalau dia dipecat. Dipecat. Itu dihukum 10 tahun pun mereka akan terima. Tapi kalau dipecat itu down langsung, energinya habis. Nah, Brimob ini dipecat. Itu dipecat, bukan cuma minta maaf aja. Enggak, dipecat gitu kan. Oh. Nah, yang kedua sebetulnya ini kan kecelakaan, betul-betul kecelakaan. Karena mobil itu, rantis itu, kacanya tuh pendek segini. Jadi kalau jalan itu dia nggak bisa lihat apa yang di depannya, gitu. Karena dia harus bergerak cepat untuk ini jangka panjang gitu. Yang jangkauan yang lebih panjang, jadi nggak bisa ngelihat kayak gitu. Nah, kalau bagi saya itu betul-betul kecelakaan. Gitu ya. Kecelakaan artinya ya dalam situasi keotik seperti itu, ya, dia nggak bisa lihat, kelindas, dia ngelindas apa juga kan nggak tahu. Gitu. Tapi langsung jalan kan itu kan Prof? Iya, Nggak berhenti tapi di jalan dia tuh. karena duduk gitu, bisa aja ngelindas motor, bisa ngelindas segala-galanya, nggak kelihatan itu, rantis itu. Kendaraan taktis itu, kaca untuk melongok keluarnya tuh sempit, nggak bisa. Karena itu setengah kendaraan tempur kan sebetulnya. Gue tanya terakhir, kembali izin Prof ke almarhum Sutrimo ini. Kan ini dianggap kayak perang geng gitu ya. Kira-kira yang menginginkan kematiannya itu siapa ya Prof? Kalau ini dianggap juga pembunuhan tadi ya. Kalau saya jelas, ya ini ada MOU kesepakatan antara TNI dengan kejaksaan untuk melindungi. Ya. Dia mati, ya tanggung jawab dong. harus Yang tanggung melindungi, iya tentara. Tentara. Berarti Nanti bukan- kalau saya ngomong lebih dari itu, di bredel kan ini, di bredel bukan saya yang di bredel, ini podcastnya di bredel. Iya. kan nanya pengen tahu Pasti- penasaran enggak, juga. penonton- Banyak orang yang penasaran. Nah, penonton pasti tahu lah maksud saya seperti apa gitu. ya. Paham. Nah, Prof, thank you ya. Thank you Prof. Ciao.